Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imro'atus Sadatil Iza NIM E 2019-30555, Prodi Akuntansi Syariah 2. Akan menjawab soal-soal UTS yang sudah Ibu berikan. Yang pertama, mengapa kewirausahaan dipandang sebagai ilmu tersendiri yang independen? Karena kewirausahaan berisi body of knowledge yang utuh dan nyata, yaitu ada teori, konsep, dan metode ilmiah yang lengkap. Yang kedua, kewirausahaan memiliki dua konsep, yaitu posisi venture startup and venture growth. Ini jelas tidak masuk dalam kerangka pendidikan manajemen dan kepemilikan usaha atau business ownership. Yang ketiga, kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri, yaitu kemampuan untuk menciptakan hal yang baru dan berbeda. Yang keempat, kewirausahaan adalah alat. Yang keempat, kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan pemerataan berusaha dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan yang adil dan makmur. Soal nomor 2, apa saja yang menjadi objek studi kewirausahaan? Jawabnya adalah nilai-nilai dan kemampuan seseorang yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Kemampuan seseorang yang bagaimana yang bisa menjadi objek studi kewirausahaan, yaitu kemampuan untuk merumuskan tujuan hidup atau usaha, kemampuan memotivasi diri, kemampuan berinisiatif, kemampuan berinovasi, kemampuan membentuk modal, material, sosial, dan intelektual, kemampuan mengatur waktu dan membiasakan diri, kemampuan mental yang melandasi agama, kemampuan membiasakan diri dalam mengambil hikmah dari pengalaman-pengalaman yang baik maupun menyakitkan. Soal nomor 3, mengapa kewirausahaan dianggap sebagai kiat untuk meningkatkan gairah hidup, kualitas hidup? Ya, karena dengan berwirausaha manusia mendapatkan gairah hidup. Dengan berwirausaha manusia dapat merasakan adanya masalah dan menyelesaikan sesuai tingkat kemampuannya menuju tingkatan yang lebih tinggi. Selama lagi proses ini, secara tidak langsung manusia telah meningkatkan kualitas hidup. Soal nomor 4, bedakan antara karakter atau watak, sikap, kepribadian, dan perilaku seseorang wirausahawan yang dianggap menjadi ciri penting dan apa indikatornya. Yang pertama, watak atau karakter, percaya diri dan optimis. Indikatornya, Sony membangun Ki-Collect pada saat belum ada satu lembaga pun yang menyelenggarakan kursus e-commerce dan cara membuat web. Ternyata kursus ini merupakan peluang bisnis yang menjanjikan. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Indikatornya, laboratorium obat-obatan dan kosmetik senantiasa melakukan penelitian dan percobaan untuk menemukan obat atau kosmetik terbaru yang memberi manfaat dari masyarakat luas. Yang ketiga, berani mengambil resiko dan menyukai tantangan. Indikatornya, sebuah gerai pisang goreng model baru dipadati oleh pengunjung sehingga antrian menjadi terlalu panjang. Pemilik harus berani berinvestasi untuk menambah kapasitas penggoreng pisang agar pembeli tidak pergi karena terlalu lama menunggu. Namun di sisi lain, ia harus siap menghadapi resiko jika penambahan kapasitas penggorengan menjadi investasi yang sia-sia ketika orang sudah bosan makan pisang goreng sehingga jumlah penjualan menurun. Yang keempat, kepemimpinan. Indikatornya, seorang kakak yang membimbing adik-adik untuk belajar. Yang kelima, keorisionalan. Indikatornya, pengusaha merekayasa laporan keuangan untuk menghindari pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuannya. Yang keenam, berorientasi pada masa depan. Indikatornya,
Sony, toko wirausaha yang sukses melalui lembaga bimbingan belajar, mampu menangkap berbagai peluang di masa depan dengan menerapkan moto device based solution yang sebelumnya tidak langsung dipercaya, ternyata setelah dicoba menjadi populer di mana-mana. B. Sikap kepribadian. Kepercayaan diri. Indikatornya, seorang mahasiswa memilih untuk DO dari studinya hanya demi memuaskan keinginannya untuk bekerja. Hal ini merupakan tindakan yang tidak berkomitmen terhadap apa yang telah diupayakan. 2. Kemampuan berorganisir. Indikatornya, Akio Marito dan Bill Gates terlahir dari orang tua yang kaya raya. Namun, perusahaan yang mereka dirikan memperoleh kesuksesan atas hasil jerih payah mereka sendiri, bukan warisan dari keluarga. Yang ketiga, kreativitas. Indikatornya, seorang pemilik toko roti dan kue harus memiliki kemampuan dalam membuat kue dengan berbagai macam resep. Yang keempat, menyukai tantangan. Indikatornya, Bapak Riza bekerja pada sebuah toko roti Majestic. Beliau adalah salah satu pembuat kue di toko itu. Ia merasa dapat membuat banyak jenis roti dengan berbagai resep. Oleh karena itu, ia keluar dari toko roti tersebut, kemudian membuka toko roti sendiri. C. Perilaku. Mencari kombinasi-kombinasi yang baru. Indikatornya, menemukan pasar baru, pengenalan barang-barang baru, metode produksi baru, sumber penyediaan bahan mentah baru, serta organisasi industri yang baru. Untuk yang nomor 5, apa fungsi dan peran wirausahawan dalam perekonomian makro dan mikro? Jawab, fungsi wirausahawan atau fungsi makro. Secara makro, wirausahawan berperan dalam ekonomi nasional sebagai pergerakan, pengendalian, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Para wirausahawan berfungsi menciptakan investasi baru, membentukkan modal baru, menghasilkan lapangan kerja baru, menciptakan produktivitas, meningkatkan ekspor, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan. Wirausahawan berani mengambil resiko, memimpin, dan mendorong pertumbuhan. Sementara itu, peran wirausahawan melalui usaha-usaha kecil adalah yang pertama, usaha kecil dapat memperkokoh perekonomian nasional melalui produk berbagai keterkaitan usaha seperti fungsi pemasok, fungsi produksi, fungsi penyalur, fungsi pendistribusian, fungsi pemasaran bagi hasil produk-produk industri besar. Yang kedua, usaha kecil dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, khususnya dalam menyerap sumber dana yang ada. Yang ketiga, usaha kecil dipandang sebagai sarana pendistribusian pendapatan nasional, alat pemerataan perusahaan, atau alat pendistribusian pendapatan karena jumlahnya tersebar baik di perkotaan atau perdesaan. Fungsi mikro. Secara mikro, fungsi wirausahawan dalam perusahaan adalah menanggung resiko dan ketidakpastian, mengombinasi sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda, menciptakan nilai tambah, menciptakan usaha-usaha baru, dan pencipta peluang-peluang baru. Peran wirausahawan dalam ekonomi mikro. Sebagai penemu, wirausahawan berperan dalam menemukan dan menciptakan hal baru, dan sebagai perencana atau wirausahawan dalam merancang perusahaan. Soal nomor 6. Jelaskan bagaimana proses berwirausaha untuk mencapai keberhasilan. Jawab, wirausahawan selalu menggunakan otak kiri untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan otak kanan untuk belajar mengembangkan keterampilan kreatif sesuai pembagian fungsi otak kiri dan otak kanan, bahwa setiap bagian otak memiliki fungsi spesifik dan menangkap informasi yang berbeda. Fungsi bagian otak
yang satu lebih dominan daripada bagian yang lain. Fungsi otak kiri dikendalikan secara linear, berpikir vertikal, sedangkan otak kanan lebih mengandalkan pemikiran lateral. Otak kiri berperan menangkap logika dan simbol-simbol, sedangkan otak kanan menggerakkan pikiran lateral dan meletakkan pada jiwa proses kreatif. Wirausahawan yang berhasil dan sukses disebabkan kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Soal nomor 7. Mengapa dengan kreativitas dan keinovasian bisa menciptakan peluang? Ya, karena kreativitas dapat dipandang sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah serta peluang. Sedangkan inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan solusi hasil dari pemikiran kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau untuk memperbaiki. Soal nomor 8. Coba identifikasi untuk apa saja modal pasar, modal insani, modal pengetahuan, dan modal keterampilan. Mengidentifikasi modal-modal pasar seseorang wirausahawan antara lain: A. Modal insani sangat penting dimiliki oleh seorang wirausahawan dalam menjalankan usahanya dan mendorong untuk menjadi wirausahawan yang bersifat jujur, kepercayaan, komitmen, menepati janji, dan dapat meningkatkan cita seseorang wirausahawan. Modal pengetahuan. Seorang wirausahawan harus mempunyai sikap keterampilan seperti keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi, keterampilan kreatif dalam menambah nilai barang, keterampilan dalam memimpin dan mengolah usaha yang baik. Modal kompetensi. Dalam menjalankan usaha, wirausahawan harus memiliki kompetensi yang baik dalam menjalankan bisnis dan selalu melihat peluang yang baru atau yang ada, mampu berpikir kritis dalam usaha yang dijalankan. Nomor 9. Soal nomor 9. Persyaratan apa sajakah untuk menjadi wirausahawan yang berhasil? Wirausahawan akan berhasil apabila memiliki kemauan dan kemampuan. Kemauan dan kemampuan seperti apa? Yang sangat dipengaruhi oleh kemauan dan kemampuan yang sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, kemauan, kemampuan, dan pengetahuan merupakan modal dasar dalam berwirausaha. Soal nomor 10. Keyakinan apa yang dimiliki seseorang wirausahawan sehingga ia menjadi wirausahawan yang sukses dan berhasil? Keyakinan yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan yang pertama dan yang utama adalah keyakinan yang ada dalam dirinya sendiri. Dalam bertindak, wirausahawan butuh peneguhan sebagai dasar modal untuk bertindak dan mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Oleh karena itu, untuk bertindak menuju tercapainya keberhasilan bisnis sehingga mampu menggerakkan optimis dari dalam diri. Dengan bekal dasar inilah yang mampu berjuang dengan tidak kenal lelah sekalipun untuk sulit. Dasar yang mereka miliki untuk keyakinan akan dapat membawa pada kesuksesan. Ya, mungkin itu jawaban dari UTS yang telah Ibu berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.